sekali ya, Cici bisa ketemu kalian kembali. Tapi bukan hanya di ibadah online ini saja ya. Cici berharap kalian juga bisa ikut dalam ibadah onsite yang ada di gereja. Kalian tahu nggak? Mulai bulan Juni kemarin loh, ibadah Like It sudah ada di 3 tempat. Ada di Sentral, yaitu di Bethlehem. 2, ada di North, yaitu di Sentul Belanova. Dan yang ketiga ada di South, yaitu di Sekolah Kristen Tunas Harapan. Ada 3 tempat nih kalian bisa beribadah. Jadi bisa pilih-pilih nih. Dimanapun kalian beribadah, jangan lupa bawa kartu absennya. Nah adik-adik, kita mau mulai ya ibadah kita hari ini. Cici minta semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya Tuhan, kami penuh dengan sukacita. Oleh karena itu Tuhan, biarlah hati kami boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Sebab Tuhan yang layak kami sembah. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan kami percaya waktu kami memuji dan menyembah Tuhan, akan ada berkat Tuhan dinyatakan, akan ada kekuatan yang baru Tuhan taruhkan buat kami semua, akan ada sukacita dan damai sejahtera melingkupi hati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Yes, adik-adik semua. Nah, hari ini sudah masuk dalam minggu yang ketiga ya. Minggu yang ketiga di bulan Juli. Cici mau ingatkan kembali nih adik-adik, bulan Juli ini, sepanjang bulan Juli ini adalah bulan anak. Akan ada tayangan-tayangan, info-info seputar bulan anak. Nah adik-adik semua, terus ya, pastikan kalian update info-info tersebut untuk bisa sama-sama kita merayakan pada minggu terakhir ada acara spesial, yaitu puncak bulan anak, yaitu Harnas sekolah minggu. Nah adik-adik siap ya untuk kita sama-sama beribadah hari ini? Siapa yang siap? Coba angkat tangannya. Wah, semua sudah siap. Kalau sudah siap, pagi ini kita mau sama-sama berjalan bersama dengan Tuhan. Karena waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, pasti akan ada penyertaannya, akan ada perlindungannya, akan ada sukacitanya, damai sejahteranya buat kita semua. Ayo kita nyanyi Jalan Serta Yesus. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta
kita Yesus selamanya, karena Yesus sangat mengasihi kita semua. Mari sama-sama yang percaya kita mau nyanyikan Yesus mengasihi aku. Mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Kasihnya padaku tak pernah berubah, cintanya padaku ku rasakan sungguh. Kasihnya padaku tinggi dalam besar, cintanya padaku untuk selamanya. Yes, cintanya Tuhan untuk selamanya buat kita. Mari sama-sama kita mau angkat lagu ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita. Siap semua? Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Kasihnya padaku tak pernah berubah, cintanya padaku ku rasakan sungguh. Kasihnya padaku tinggi dalam besar, cintanya padaku untuk selamanya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku. Yeay, Dia mengasihi kita sangat. Adik-adik juga patut untuk mengasihi Tuhan, sebab Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita semua. Adik-adik, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Mari sungguh-sungguh buka hati kalian. Boleh duduk, tapi tetap fokus kalian sama Tuhan ya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau angkat lagu pujian bersama teman-teman New Life Kids, Tuntunku. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku.
Terima kasih, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah, menaikkan nama Tuhan, dan hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kami sungguh-sungguh boleh membuka hati kami buat Tuhan. Biarlah kami boleh terus mengerti akan apa yang Tuhan mau sampaikan hari ini buat kami. Berkati Cici atau Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman itu bisa bertumbuh dalam hati kami. Kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami mau serahkan seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Halo adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi dengan Cici Iren di sini. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap dong ya tentunya. Kalau sudah siap, buka telinga kalian. Kita akan dengarkan firman Tuhan hari ini. Tentang apa ya firman Tuhannya hari ini? Hari ini Cici mau cerita tentang rumah Tuhan. Wah, rumah Tuhan. Emang Tuhan ada rumahnya? Di mana rumahnya Tuhan? Di surga. Iya, nggak salah. Di hati kita. Iya, nggak salah juga. Tapi ada bangunan juga di bumi yang jadi rumahnya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin tinggal bersama-sama dengan kita di bumi ini, bersama-sama dengan manusia. Lebih daripada itu, Tuhan mau di rumah itu ada anak-anaknya. Kita semua datang bersama-sama untuk menyembah Tuhan di tempat itu bersama-sama semuanya. Nah, hari ini Cici mau cerita tentang rumah Tuhan yang dulu ada dan sampai yang sekarang ada. Siap dengerin? Good, bagus. Sekarang kita dengar ceritanya ya. Ceritanya dimulai pada zaman waktu orang Israel, mereka sedang berkeliling di padang gurun bersama dipimpin oleh Musa. Dipimpin siapa? Musa, betul. Nah, mereka berkeliling berjalan, mereka akan menuju ke tanah Kanaan. Nah, dalam tengah perjalanan itu Tuhan memerintahkan kepada mereka melalui Musa untuk membuat suatu tempat di mana hadirat Tuhan ada di situ dan orang bisa menyembah Tuhan di situ. Tempatnya disebut kemah suci. Disebut apa? Kemah suci, betul. Kenapa kemah ya? Bukan rumah. Karena memang waktu itu orang Israel masih berjalan berputar-putar. Jadi suatu saat mereka akan pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Oleh karena itu mereka buat dalam bentuk kemah yang bisa dibongkar pasang. Dibongkar pasang kalau mereka mau pindah dan berjalan ke tempat yang lain. Nah, waktu itu Musa dengar dari Tuhan, firman Tuhan yang berkata, "Dirikanlah kemah suci di tengah-tengah umatku." Jadi Musa datang ke hadapan orang Israel. Dia panggil semua orang Israel, "Ayo dengar perintah Tuhan." Tuhan berfirman, Tuhan bilang, Tuhan mau kita buat satu namanya kemah suci, di mana nanti kita bisa menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan di sana. Oh, oke, kata orang-orang Israel. Tapi gimana ya bikinnya? Nah, karena itu dengarkan kata Musa. Tuhan berfirman agar kita mengumpulkan bahan-bahannya dulu. Nah, bahan-bahannya ini kalian semua yang akan memberikannya, mengumpulkannya. Kalian harus mengumpulkannya juga dengan hati yang gembira. Nggak boleh sedih, harus dengan hati yang rela. Iya deh, boleh. Bahan apa yang kita butuhkan, Musa? Kata orang-orang Israel. Bahannya dengar nih. Kita butuh emas. Kita butuh perak. Kita butuh perunggu. Kita butuh juga benang. Benang berwarna ungu, benang berwarna biru, benang berwarna merah tua. Dan kita juga perlu nih kulit-kulit binatang. Dan perlu juga kain-kain yang kualitasnya bagus, yang oke buat membangun itu semua. Dan ada bahan-bahan lain seperti rempah-rempah, kayu akasia yang bagus. Semuanya kita mau pakai bahan-bahan yang bagus untuk bikin kemah suci ini. Oke, setuju. Tapi tunggu dulu. Selain bahan-bahan, kata Musa, kita perlu orang-orangnya juga. Orang-orangnya yang membuat kemah sucinya dari bahan-bahan ini. Nah, bahan-bahan ini sudah ada, kalau nggak ada orangnya nggak jadi dong. Betul juga. Makanya kita perlu orang-orang yang membuatnya.
Kita juga perlu orang-orang pengrajin emas yang bikin sesuatu benda-benda dari emas, dari perak, dari perunggu. Kita juga perlu orang yang bisa memintal, yang membuat benangnya itu loh, buat nanti kita tenun. Tenun jadi kain yang kita gunakan di kemah suci itu. Kita juga perlu orang-orang yang bisa menyamak kulit dan membuat kerajinan-kerajinan dari kulit binatang supaya bisa dipakai di kemah suci kita ini nanti. Wah, banyak juga ya orangnya ya. Lah terus nanti siapa yang akan mimpin mereka? Kata Musa, saya mau pilih 2 orang. Saya pilih Bezalel dari suku Yehuda sama satu lagi Aholiab dari suku Dan. Mereka berdua akan memimpin kalian semua dan tukang-tukang yang ada ini untuk membuat semua hal yang diperlukan dalam membangun kemah suci ini sampai selesai. Oke, kalau gitu kami setuju. Jadi sekarang kita akan mulai, kata Musa, kita akan mulai mengumpulkan semua bahan-bahannya. Jangan lupa harus dengan hati yang rela untuk memberikan persembahan ini buat rumah Tuhan. Oke, siap. Akhirnya setelah Musa berbicara, semua orang Israel bergerak. Mereka mulai mengumpulkan barang-barang yang diperlukan dan memberikannya untuk dipakai membuat kemah suci. Nah, semua barang-barang itu banyak banget sampai bahkan berlebihan. Kata tukang-tukang yang ngerjain, ini banyak banget, udah kelebihan nih. Nggak apa-apa, tapi kenapa? Karena semua orang Israel mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jadi semua mereka berlomba-lomba memberikannya paling bagus yang mereka punya buat Tuhan. Akhirnya semua tukang mengerjakan bahan-bahan itu dan sampai pada hari tibalah saatnya kemah suci itu jadi. Kayak apa bentuknya ya? Kalian bisa lihat di gambarnya. Nah, kemah suci itu jadi dan pada hari itu Musa bersama orang-orang Israel beribadah kepada Tuhan di sana. Memang kemahnya tidak terlalu besar, tapi orang-orang Israel berkumpul di luar. Jadi memang mereka nggak bisa masuk semua ke dalam. Hanya imam-imam yang mewakili orang Israel untuk berdoa di dalam kemah suci itu. Tapi orang Israel senang karena pada saat itu hadirat Allah turun di atas kemah suci itu dalam bentuk awan. Wah, mereka bersyukur karena Tuhan hadir bersama dengan mereka. Dan tiang awan itu yang ada di atas kemah suci itu akan bergerak ke atas dan berjalan. Nah, pada saat itulah orang Israel juga harus membereskan kemah sucinya, bergerak, berjalan mengikuti Tuhan, membawa mereka kemana. Jadi sejak saat itu orang Israel mulai berdoa, mulai menyembah Tuhan dalam satu bangunan yang disebut kemah suci. Nah, pada hari ini apa kita masih punya kemah suci? Enggak punya kemah benar-benar, tapi kita punya yang disebut gereja. Betul. Gereja kalian di mana? GSJA Bethlehem. Betul, itu nama gereja kalian. Dan gereja Bethlehem ini dibuat juga dengan bahan-bahan yang terbaik. Karena itu banyak orang-orang jemaat Tuhan yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang memberikan yang terbaik yang mereka punya untuk membuat bangunan GSJA Bethlehem ini menjadi bangunan yang bagus, yang baik, yang di dalamnya kalian bisa beribadah dengan enak, bukan? Iya, oleh karena itu kita juga mau belajar mengasihi Tuhan dengan cara bagaimana? Di rumah Tuhan, buang sampah sembarangan, boleh? Merusak, coret-coret dinding di rumah Tuhan, dinding di gereja, boleh? Di kelas Life Kids, boleh kita coret-coret? Enggak, kita harus jaga kebersihan. Buang sampah pada tempatnya di gereja, tidak coret-coret, tidak merusak semua yang ada di dalam gereja. Betul. Bagaimana lagi kita cara mengasihi Tuhan di gereja Tuhan? Caranya waktu kita beribadah di rumah Tuhan, kita beribadah di Life Kids, kalian beribadah dengan sungguh-sungguh, nyanyinya memuji Tuhannya sungguh-sungguh. Juga kalian juga harus dengar firman Tuhannya juga sungguh-sungguh. Boleh nggak main-main, lihat kanan kiri, gangguin, toak. Itu kalian tidak menunjukkan kalian menghormati Tuhan yang ada di tempat ini, di gereja Tuhan. Nah, jadi kita mau belajar menghormati Tuhan dengan beribadah yang baik. Kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh.
waktunya nyanyi kita nyanyi, waktunya dengar firman Tuhan kita dengar dengan baik, waktunya kita mengerjakan aktivitas atau ikut games di kelas oleh Cici dan Kokonya. Lakukan yang terbaik yang kalian bisa. Itulah cara kita mengasihi Tuhan di dalam gerejanya. Jangan lupa gereja kita apa namanya? Sekali lagi, GSDA Bethlehem. Betul. Siapa yang cinta gereja Tuhan GSDA Bethlehem? Saya, sama Cici juga. Nanti kita berdoa sama-sama ya, buat kita semua dan buat gereja kita. Ayat hafalan kita hari ini adalah Imamat 19 ayat 30. Kamu hapus menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Kita ulangi sekali lagi ya. Imamat 19 ayat 30. Kamu harus menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. kita Hafalkan dan lakukan ya. Oke, mari kita berdoa sama-sama. Tundukkan kepala kalian. Kita berdoa buat firman Tuhan kita hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur buat gereja Tuhan yang sudah diberikan buat kami untuk kami bisa beribadah di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami mau mengasihi Tuhan dengan menjaga rumah ibadah ini, menjaga gereja ini dengan baik Tuhan. Kami juga mau mengasihi Tuhan di dalam rumah ibadah yang Tuhan sediakan buat kami dengan cara sungguh-sungguh menyanyi buat Tuhan, memuji Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh menikmati setiap aktivitas yang ada di Life Kids Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan di tempat ini, di rumah Tuhan, di GSDA Bethlehem. Terima kasih, kami bersyukur buat GSDA Bethlehem, buat gereja Tuhan. Berkatilah gereja kami, setiap pelayanan yang dilakukan gereja ini, kami memberkatinya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Sekian firman Tuhan hari ini dari Cici. Kita mau belajar sama-sama mengasihi Tuhan di gereja. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati. Jumpa lagi di Kid News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Life Kids serta subscribe YouTube channel Life Kids ya teman-teman. Oh iya, dan bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup Life Kids, yuk segera menghubungi Life Kids. Sekian Kid News hari ini. God bless you. Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Cici Koko mengajak adik-adik untuk dapat beribadah secara onsite di jam-jam ibadah yang ada dan dipastikan dalam keadaan sehat. Dan mulai bulan Juni 2024, ibadah onsite Life Kids selain diadakan di GSDA Bethlehem Surya Kencana di jam 8 pagi, jam 11 siang, dan jam 5 sore, juga diadakan di The Center Sentul pada hari Minggu jam 8 pagi dan di Gedung C4 Tengah Harapan pada hari Sabtu jam 5 sore. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi nomor Life Kids di bawah ini. Sistem presensi kehadiran adik-adik di ibadah onsite di 3 tempat ini menggunakan kartu absen. Jadi jangan lupa kartunya dibawa dan tap di mesin absensi. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu dapat menghubungi guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite.
Kriteria kerajinan dihitung berdasarkan kehadiran adik-adik di Bara onsite sesuai data yang masuk ke sistem absensi Live Kids. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, dapat beribadah secara online di YouTube channel Live Kids jam 9.30 pagi. Adik-adik dan mama papa juga dimohon untuk memperhatikan info yang ada di grup WhatsApp Live Kids atau media sosial Live Kids agar tidak ketinggalan info seputar kegiatan-kegiatan Live Kids. Demikian info yang dapat Cici sampaikan. See you di onsite adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.